Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik dengan saya Wiwit Sofyanti Budiono, SDIT Permata. Saya Siti Masruro dari SDIT Permata. Saya Muzayanatul Abida, SDN Keranggan 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Siti sekarang? Alhamdulillah saya juga sehat. Dalam proses coaching kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan membutuhkan waktu 10-20 menit ya Bu ya. Ya. Nah, pertama akan nanti ketika dalam proses coaching itu akan yang saya nilai adalah ada rubrik penilaiannya ya. Yang pertama nanti apakah sudah sesuai dengan alur tilta, ya, kemudian apakah nanti penyampaian coachingnya Bu Yana itu sudah sesuai dengan mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir nanti apakah penyampaian coaching itu nanti sudah masuk menyampaikan tentang kemitraan, muncul tentang kemitraan, kemudian proses kreativitas dan menggali potensi coaching begitu. Nah, selanjutnya sekarang akan saya menanyakan kompetensi apakah yang ingin saya amati, yang ingin Bu Yana kembangkan dalam proses coaching kali ini. Baik, Bu Siti, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama itu tentang presence atau kehadiran sepenuhnya, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memunculkan pertanyaan berbobot. Baik, dari beberapa ranah itu tadi, kira-kira indikator apa yang ingin Anda kembangkan yang lebih spesifik? Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang saya sebutkan, yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang presence atau kehadiran penuh. Baik, berarti yang ingin Anda kembangkan, untuk Bu Yana kembangkan adalah yang present ya, yang kehadiran penuh. Baiklah Bu Yana, dari kompetensi yang lebih spesifik tadi itu kan ada indikator ketercapaian. Nah, indikator ketercapaian dalam pengembangan yang bagaimanakah yang ingin Anda perdalam lagi? Saya mengambil kompetensi inti dari coaching itu yaitu present tadi, karena saya merasa saya ingin hadir sepenuhnya ketika melakukan kegiatan coaching seperti itu, dan dari menghadir sepenuhnya itu akhirnya saya mengetahui apa permasalahan atau solusi yang disampaikan oleh coach yang saya coaching. Baik, berarti Anda ingin memperdalam lagi tentang present, yaitu kehadiran sepenuhnya agar bisa melihat bagaimana coaching menunjukkan menggali potensinya. Baiklah Bu Yana, mungkin cukup di sini dulu pertemuan kali ini, nanti akan kita lanjutkan setelahnya. Sampai ketemu lagi Bu Yana. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Bu Yana. Bagaimana kabar Bu Wiwit hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat Bu Yana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Wiwit, kali ini kita sedikit mengobrol santai saja ya. Mungkin kita membutuhkan waktu kurang lebih 10-20 menit ke depan. Baik Bu Wiwit, kita akan berbincang mengenai hal yang menurut Ibu Bu Wiwit penting, yang perlu dibicarakan mengenai pengembangan diri yang akan Bu Wiwit lakukan. Dari pertemuan kali ini, kira-kira apa ya Bu Wiwit yang akan kita bahas? Iya, saya ini pengen sharing Bu Yana ya, ingin menyampaikan terkait dengan murid-murid saya di kelas itu Bu.
saya lihat itu tanggung jawabnya masih belum maksimal gitu Bu Yana ya. Terlihat dari ketika keseharian pembelajaran, buku pelajarannya masih ada yang ketinggalan, kemudian alat tulisnya juga ketinggalan, meletakkan barang itu juga seenaknya sendiri, tidak pada tempatnya, tugas-tugas juga harus selalu diingatkan untuk segera menyelesaikan. Seperti itu Bu Yana. Jadi yang akan panjenengan bicarakan kurang maksimalnya tanggung jawab dari Ya, murid betul. panjenengan ya. Iya. Kalau menurut Anda keberhasilan yang ingin Bu Wiwit capai seperti apa? Kalau saya sebagai guru inginnya ya murid-murid saya itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Bu Yana. Misal dia bisa mengetahui terkait dengan apa yang harus dia selesaikan, apa yang harus dia persiapkan untuk sekolah besok tanpa harus diingatkan oleh siapapun, seperti itu. Jadi murid yang ingin Bu Wiwit harapkan itu muridnya lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Iya, ya. betul. Memang harus itu karena anak-anak itu harus punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Iya. Baik Bu Wiwit, sebelumnya apa yang sudah Anda lakukan agar murid Anda itu lebih bertanggung jawab? Untuk sebelumnya saya itu setiap hari Bu Yana ya. Ketika anak-anak pulang, sebelum pulang itu saya mengingatkan jangan lupa ya besok untuk alat tulisnya tidak ada yang ketinggalan, kemudian buku tulis, buku pelajaran sudah dipersiapkan malam hari, kemudian juga ketika tugasnya belum selesai itu saya juga selalu sering mengingatkan ayo yang belum segera diselesaikan, ayo yang belum segera diselesaikan, seperti itu Bu Yana. Padahal sudah panjenengan selalu mengingatkan ya, tapi masih Iya. ada murid panjenengan yang kurang maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira hambatan apa yang dapat menghalangi tujuan panjenengan untuk menjadikan murid-murid panjenengan itu lebih bertanggung jawab? Kalau hambatan Bu, saya rasa mungkin saya kurang komunikasi ya Bu ya dengan wali murid saya, dengan orang tua anak-anak gitu ya. Jadi saya sebenarnya saya rasakan juga tidak bisa mengingatkan anak-anak sendiri sih Bu terkait dengan tanggung jawab saya. Jadi harus bekerja sama dengan orang tua biar di rumah juga orang tua itu mengingatkan anaknya di malam hari untuk mempersiapkan buku-bukunya, alat tulisnya dan sebagainya. Mungkin begitu ya Bu Yana. Jadi nanti itu dari kurang komunikasinya, pembiasaan pada anak-anak itu tadi, mungkin dari beberapa hambatan ini nanti kira-kira panjenengan punya solusi yang bagaimana? Untuk rencana saya ke depannya Bu Yana, agar tanggung jawab ini bisa muncul dari murid-murid saya harus komunikasi yang pertama dengan orang tua begitu ya. Jadi di grup kelas saya meminta bantuan orang tua untuk selalu mengingatkan dan mengawal anak-anak di rumah untuk mempersiapkan apa yang hendak dibawa keesokan hari, sehingga besok ketika di sekolah itu tidak ada lagi yang ketinggalan. Yang kedua, mungkin dengan pembiasaan ya Bu Yana ya. Jadi dengan pembiasaan yang saya harus tuntun murid-murid saya setiap hari lakukan agar menjadi tanggung jawab pada dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Baik Bu Wiwit, dari rencana aksi yang panjenengan paparkan tadi, kapan rencana aksi itu akan dilaksanakan? Kalau saya Bu inginnya secepat mungkin ya. Ini kan anak-anak masih SAS. Nanti setelah SAS setelah libur langsung saya lakukan Bu. Jadi nunggu setelah liburan dulu. Oh, jadi masuk pada semester berikutnya ya. Betul. Baik, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang panjenengan laksanakan tadi? Ukuran keberhasilan, kalau membicarakan tentang ukuran keberhasilan Bu Yana, tentunya nanti ada perubahan terkait dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh murid-murid saya. Jadi yang sebelumnya bukunya banyak yang ketinggalan, ini sudah misalnya ada yang berkurang lah,
ada berkurang atau lebih baik ya sudah tidak ada yang ketinggalan lagi buku-bukunya. Kemudian alat tulis juga seperti itu, dan untuk tugasnya juga dia sudah menyadari bahwa ini adalah tugas yang harus saya selesaikan tanpa harus diingatkan terus-menerus. Seperti itu, Bu. Baiklah, itu perubahan yang ingin panjenengan harapkan ya terhadap siswa panjenengan agar lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga barang-barang miliknya. Baik Bu Wiwit, setelah itu komitmen apa yang panjenengan akan realisasikan dari rencana aksi? Ya, komitmennya Bu, jadi saya harus benar-benar mengawal untuk pembiasaan yang dilakukan anak-anak ya Bu ya setiap hari, sehingga tanggung jawab itu bisa terwujud dengan baik. Jadi ya, saya harus benar-benar melakukan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Dari komitmen yang sudah Bu Wiwit paparkan tadi, apakah dalam melaksanakan rencana yang sudah disusun itu Bu Wiwit membutuhkan seorang mungkin siapa untuk membantu merealisasikan rencana ini? Tentunya butuh ya Bu Yana ya, karena di sekolah saya itu satu jenjang kan terdiri dari beberapa rombel gitu. Jadi saya tidak bisa jalan sendiri. Tentunya saya juga harus kolaborasi dengan tim saya untuk menentukan indikator-indikator pencapaiannya apa, kemudian pembiasaan apa yang hendak dilakukan untuk murid saya biar lebih bertanggung jawab, kemudian bekerja sama dengan orang tua, seperti itu Bu Yana. Dari sekian banyak yang sudah kita bicarakan dan Bu Wiwit paparkan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan kucing pada hari ini? Dari paparan saya mulai awal tadi, saya menyampaikan bahwa ada permasalahan yang hendak saya sharingkan ya terkait dengan tanggung jawab murid saya, yang sebelumnya saya itu hanya mengingatkan saja sebelum anak-anak pulang, kemudian saya ingatkan terus ketika tugasnya belum selesai seperti itu, tapi saya kurang komunikasi dengan orang tua atau wali murid saya, sehingga mungkin itu bisa menyebabkan salah satu yang menjadi kurang maksimal ya Bu Yana ya. Sehingga untuk memaksimalkan itu, rencana saya ke depannya adalah mengkomunikasikan dengan orang tua lebih baik melalui WA grup kelas, kemudian juga membuat pembiasaan-pembiasaan agar murid saya bisa lebih bertanggung jawab. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut saya butuh komitmen yang harus saya pegang bersama tim-tim saya gitu ya. Jadi mulai dari pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian mulai mengkomunikasikan lebih aktif dengan orang tua seperti itu. Nah, untuk melakukan hal tersebut saya juga membutuhkan bantuan tentunya dari rekan sejawat saya satu tim begitu ya, untuk mengkondisikan apa indikator, mempersiapkan juga apa yang harus kami lakukan untuk pembiasaan-pembiasaan agar tanggung jawabnya bisa terlaksana dengan baik pada murid-murid saya. Nah, untuk pelaksanaannya ini saya belum bisa melaksanakan sekarang Bu Yana, karena ini kan masih proses SAS, insya Allah setelah liburan dan di awal semester 2. Insya Allah itu kesimpulannya hari ini Bu Yana. Ya, baik Bu Wiwit, terima kasih ya atas kesimpulan yang disampaikan tadi. Baik Bu Wiwit, kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Bu Wiwit bisa berhasil, dan saya akhiri untuk kegiatan kucing kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yana. Sama-sama, semoga sukses ya Bu Wiwit. Amin ya Bu. Alhamdulillah Bu Yana ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega dan senang setelah melaksanakan kegiatan kucing tadi. Alhamdulillah. Baiklah, ini untuk penyempurnaan nih Bu, kita ada refleksi sedikit beberapa menit saja. Nah, apa yang sudah Anda lakukan itu kan sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, indikator apa yang sudah tercapai dalam kucing kali ini? Alhamdulillah tadi saya
indikator yang saya kembangkan adalah present atau hadir sepenuhnya. Saya sudah bisa melaksanakan, tadi saya sudah bisa menuntun kunci untuk menyampaikan potensi yang ada dan permasalahan yang dihadapinya serta solusi sudah dimunculkan oleh diri saya. Saya sudah hadir mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan kunci itu sepenuhnya. Baik, jadi sudah dapat hadir ya sepenuhnya dalam bersama dengan kunci. Ya. Nah selanjutnya Bu Yana, saya akan menyampaikan hasil observasi dari saya ya. Yang pertama, saya lihat Bu Yana sudah melakukan kunci itu sesuai dengan alur tinta, ya. Sesuai dengan alur tinta, yaitu sudah merencanakan tujuannya, itu sudah muncul. Kemudian mengidentifikasi juga sudah ada. Yang ketiga, ada rencana aksi juga sudah muncul, dan ketika bersama kunci juga sudah ada tanggung jawabnya. Nah, jadi saya juga melihat prinsip coachnya juga sudah ada, kemitraannya, yaitu jenengan sudah berkomunikasi dengan kunci itu dengan santai begitu. Kemudian juga sudah banyak pertanyaan yang sudah kreatif dan memaksimalkan potensi kunci. Nah, dan sudah melaksanakan mendengarkan dengan rasa. Jadi saya tadi sudah saya lihat bahwa jenengan sudah bisa melaksanakan kucing dengan kunci tadi, mendengarkan dengan penuh ya, jadi dan menyimak baik-baik benar apa yang disampaikan oleh kunci. Nah selanjutnya ini yang ketiga Bu Yana, yang terakhir ya. Nah setelah ini sudah berhasil, apakah ada yang ingin dikembangkan untuk potensi selanjutnya, untuk kucing selanjutnya? Baik Bu, untuk kompetensi berikutnya akan saya kembangkan pada kegiatan kucing selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot itu. Saya mengharapkan saya mampu menggali segala potensi yang dimiliki oleh kunci yang saya laksanakan kunci. Begitu Bu. Baiklah ya, semoga apa yang ingin dikembangkan, yaitu menggali pertanyaan berbobotnya dalam pertemuan kucing selanjutnya, bisa terlaksana. Amin. Baiklah Bu Yana, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti.